Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prafajar selaku pengampu mata kuliah Perancangan Sistem Informasi Logistik dan Basis Data. Saat ini kami FRI 026 ingin mempresentasikan tugas besar kami mengenai pengembangan website yang sudah kami laksanakan. Di sini saya tidak sendiri, melainkan bersama anggota kelompok saya, yaitu perkenalkan. Yang pertama, nama saya Marisoli Sativa dengan NIM 1020 323 000028. Nama saya Hardiat Tawari Utama dengan NIM 1020 32 3054. Nama saya Faris Nur Fadil dengan NIM 1020 3233 0083. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus tugas besar kami. Website kami yaitu Persegi 3 ini merupakan transportasi manajemen sistem yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan operasional logistik yang sebelumnya dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi. Sistem lama dapat menimbulkan kendala seperti kesalahan input data, keterlambatan informasi, sulit pelacakan pengiriman, serta kurangnya koordinasi antar divisi. Selain itu juga Persegi 3 dirancang sebagai sistem terintegrasi yang mencakup proses inbound, outbound, picking list, delivery order, pengelolaan armada, dan juga pemantauan status pengiriman. Di mana sistem ini melibatkan 4 peran utama, yaitu ada admin, klien, warehouse, transporter, yang masing-masing memiliki fungsi dan alur kerja sesuai dengan kebutuhan operasional. Lalu pengembangan website ini juga mencangkup penyesuaian identitas visual, perbaikan tampilan homepage, serta penambahan fitur registrasi dan forgot password yang terhubung dengan database. Dengan demikian, Persegi 3 ini mampu mendukung digitalisasi proses logistik secara efektif, efisien, dan mudah digunakan. Baik, selanjutnya masuk ke tujuan dan manfaat dari perancangan sistem. Untuk tujuan yang sendiri, yang pertama, membangun sistem logistik yang terintegrasi yang dapat menghubungkan pengguna dari berbagai bagian seperti role admin, klien, warehouse, dan transporter dalam satu platform. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses bisnis seperti pencatatan purchase order inbound, sales order outbound, status pengiriman, serta manajemen armada. Ketiga, mempermudah pelacakan atau tracking pengiriman secara real time melalui fitur status shipment dan delivery order. Keempat, mengurangi kesalahan input data dengan menyediakan form dan validasi otomatis pada setiap prosesnya. Lalu, berdasarkan tujuan yang ada, manfaat yang dapat dicapai dari poin tersebut adalah proses logistik menjadi lebih efisien dan terpantau, data lebih tersentralisasi sehingga meminimalkan perbedaan informasi di antara divisi, lalu memudahkan pengawasan terhadap aktivitas seperti inbound, outbound, dan pengiriman. Lalu selanjutnya adalah diagram proses bisnis. Ini menggambarkan proses bisnis yang dimulai dari pembuatan order oleh klien yang kemudian divalidasi oleh bagian warehouse. Jika data belum lengkap, klien diminta melakukan perbaikan, sedangkan data yang valid akan diproses menjadi picking list atau delivery order. Permintaan khusus akan diteruskan kepada admin untuk persetujuan. Setelah disetujui, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada warehouse dan transporter. Yang kemudian transporter akan diminta untuk menyiapkan armada, melakukan pengambilan, dan mengirimkan barang hingga proses selesai. Seluruh status order kemudian difinalisasi dan tercatat secara terintegrasi dalam satu sistem. Selanjutnya adalah use case diagram admin dan klien. Nah, di sini terdapat dua use case. Yang pertama adalah use case admin yang menggambarkan peran admin dalam mengelola akses dan pengguna sistem. Admin dapat melakukan login, registrasi, dan lupa password, serta mengelola data user seperti menambah, melihat, memperbaharui, dan menghapus data dengan proses konfirmasi sebelum melogout. Use case diagram klien menunjukkan peran klien dalam mengelola purchase order inbound dan outbound. Klien dapat melihat, menambah, memperbaharui, dan menghapus order.
dengan setiap perubahan data melalui proses konfirmasi sistem untuk memastikan keakuratan dan meminimalkan kesalahan. Baik, selanjutnya masuk ke use case diagram warehouse staff dan transporter staff. Yang pertama ada use case diagram warehouse staff, yaitu menggambarkan peran warehouse staff dalam mengelola operasional gudang. Warehouse staff dapat melihat, memperbarui status, inbound, outbound, picking list, serta delivery order, termasuk menambah atau menghapus delivery order. Setiap perubahan dapat dilakukan melalui proses konfirmasi untuk memastikan keakuratan informasi sebelum disimpan ke dalam sistem. Selanjutnya ada use case diagram transporter, yaitu yang menunjukkan peran transporter staff dalam mengelola proses pengiriman barang meliputi pengolahan status armada, purchase order pengiriman, dan status shipment. Transporter dapat melihat serta memperbarui data pengiriman dengan proses konfirmasi sistem untuk menjaga keakuratan dan integrasi datanya. Oke, selanjutnya ada sequence diagram di mana ini untuk role admin dan klien. Nah, untuk sequence diagram user admin ini sendiri menggambarkan proses login admin dimulai dari pengisian username dan password, lalu akan dilanjutkan pada halaman login sehingga nantinya akan divalidasi oleh sistem database. Nah, jika nanti valid, maka admin akan berhasil masuk dan menampilkan dashboard utama. Sedangkan jika validasi tidak valid, sistem akan menampilkan notifikasi error dan admin akan tetap berada di halaman login melalui percabangan kondisi ataupun alternatif. Lalu selanjutnya untuk sequence diagram klien sendiri, alurnya masih sama di mana ini menggambarkan proses login sebagai klien, di mana nantinya klien juga memasukkan username dan password untuk memvalidasi oleh sistem ke database. Nah, jika validasinya berhasil, maka klien sendiri akan diarahkan menuju dashboard tampilan. Sedangkan jika nanti validasinya gagal, sistem yang ditampilkan akan menampilkan notifikasi error ataupun klien akan dikembalikan ke dalam halaman login untuk melalui percabangan kondisi ataupun alternatif. Selanjutnya untuk sequence diagram warehouse dan transporter, di mana ini juga masih sama, yaitu menggambarkan proses login warehouse staff dengan dimulai dengan pengisian username dan password hingga masuk dan divalidasi oleh database. Jika nanti validasi berhasil, maka warehouse staff dapat melakukan pengecekan inbound, outbound, entah itu menambahkan, mengurangi, ataupun mengedit, lalu menghapus inbound, outbound. Sedangkan jika gagal, maka akan muncul notifikasi error dan pengguna akan tetap berada di halaman login utama. Lalu untuk transporter sendiri, di sini juga menunjukkan alur login untuk pengguna dengan role transporter staff. Nah, sama saja prosesnya seperti warehouse, di mana transporter staff perlu menginput username dan password, selanjutnya akan divalidasi oleh sistem untuk dibaca di database. Nah, maka jika berhasil, transporter staff akan diarahkan ke dashboard transporter. Sebaliknya jika gagal, maka sistem akan memberikan notifikasi error kepada pengguna ataupun transporter staff. Baik, selanjutnya masuk ke deployment diagram admin dan klien. Yang pertama ada admin. Di sini menggambarkan arsitektur sistem persegi tiga, di mana admin mengakses TMS web application melalui web browser. Proses autentikasi dan pengolahan akun dijalankan pada application server melalui authentication modul dan user management modul untuk validasi login, serta pengaturan data, role, dan hak akses penggunanya. Selanjutnya pada klien, itu menggambarkan interaksi klien dengan sistem melalui web browser yang terhubung ke TMS web application, serta proses autentikasinya. Dan pengolahan purchase order, inbound dan outbound, serta pemantauan status order dijalankan pada application server dengan seluruh data disimpan di database server secara terintegrasi.
Baik, selanjutnya masuk ke deployment diagram warehouse dan transporter staff. Yang warehouse staff menggambarkan arsitektur sistem operasional gudang di mana warehouse staff mengakses TMS web application melalui web browser. Seluruh proses inbound, outbound, dan picking list dan delivery order dijalankan pada application server dengan data operasional gudang tersimpan di database server untuk mendukung pemantauan dan pembaruan status secara terintegrasi. Selanjutnya ada development diagram transporter staff, yaitu menggambarkan arsitektur sistem pengiriman barang di mana transporter staff mengakses TMS web application melalui web browser. Pengolahan status armada dan pengiriman dijalankan pada application server dengan data marda dan shipment tersimpan pada database server secara terpusat untuk mendukung pemantauan pengiriman secara real time. Baik, selanjutnya ada diagram kelas, yaitu bagian admin dan klien. Yang pertama ada diagram kelas admin atau kelas diagram yang menggambarkan peran admin dalam proses autentikasi dan pengelolaan data pengguna. Admin di sini melakukan login melalui out service untuk verifikasi akun dan pembentukan session. Kemudian mengelola data pengguna melalui user service yang terhubung dengan entitas user. Proses penggunaan sistem diakhiri dengan logout untuk mengakhiri session dan menjaga keamanan sistem. Selanjutnya adalah kelas diagram klien yang menggambarkan peran klien dalam mengakses layanan inbound dan outbound. Setelah autentikasi, klien dapat mengelola data purchase order melalui layanan terkait dengan proses diakhiri oleh logout untuk menjaga keamanan akses. Dan selanjutnya adalah kelas diagram bagian warehouse dan transporter. Kelas diagram warehouse staff menggambarkan peran warehouse staff dalam mengelola aktivitas operasional gudang. Setelah proses autentikasi, warehouse staff mengelola data inbound, outbound, picking, dan delivery melalui layanan terkait yang terhubung dengan entitas operasional gudang. Dan proses diakhiri oleh logout untuk menjaga keamanan akses. Lalu ada kelas diagram transporter staff yang menggambarkan peran transporter staff dalam mengelola aktivitas transportasi dan distribusi setelah proses autentikasi. Transporter staff mengelola data purchase order, armada, dan status pengiriman melalui layanan terkait yang terhubung dengan entitas operasional dengan proses diakhiri oleh logout untuk menjaga keamanan akses. Selanjutnya ini merupakan prototipe dari website yang kami kembangkan, di mana nantinya jika pengguna ingin melakukan masuk ataupun login, maka akan diarahkan kepada menu home, yang di mana ini akan mencangkup mengenai visi misi perusahaan kami dan juga deskripsi mengenai perusahaan kami. Selain itu juga jika pengguna ingin masuk, maka akan diarahkan menuju login page, di mana di sini pengguna dapat memilih rule terlebih dahulu, memasukkan username dan juga password. Selain itu juga di sini kami juga menambahkan fitur seperti member me digunakan untuk jika nantinya pengguna ingin langsung masuk dan tidak ingin memasukkan password kembali. Selain itu juga jika nantinya pengguna lupa password dan juga username-nya, maka pengguna dapat melakukan forget password. Selain itu juga jika nantinya pengguna tidak memiliki akun, pengguna dapat melakukan registrasi akun terlebih dahulu, di mana nantinya akan masuk ke registration page, yaitu pengguna diharuskan untuk memasukkan nama, username, email, dan juga rule yang akan digunakan. Untuk penjelasan mengenai prototipe kami, Tugas besar dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.